Dalam dunia pendidikan, Malaysia semakin menonjol sebagai destinasi menarik bagi cikgu bahasa Inggeris. Menurut kajian, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara terbaik dari segi gaji untuk guru bahasa Inggeris. Menurut kajian tersebut, kerja sebagai guru bahasa Inggeris di Malaysia dapat memperolehi dengan gaji sehingga $2,300 ataupun $10,900. Ini sering muncul berita perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru di Indonesia. Apakah kalau menurut Saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu atau terlalu jauh atau cuman kurang dikit lagi? Ini Indonesia. Gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian, teman-teman semuanya, bukan subscriber kayak yang tidak terkecuali, pokoknya semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan mudah-mudahan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, sesuai dengan requestan daripada teman-teman untuk spill gaji Indonesia dan Malaysia, guru honorer teman-teman ya. Oke, ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Sangat jauh berbeda gaji guru honorer Indonesia dibandingkan dengan Malaysia tentunya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe dan baru berjumpa dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini teman-teman ya. Penasaran seperti videonya? Jom kita tonton bersama, let's go. Jadi cikgu sekolah dengan gaji RM10,000. Zaf nak kongsi satu artikel ya baru-baru ni. Dalam dunia pendidikan, Malaysia semakin menonjol sebagai destinasi menarik bagi cikgu bahasa Inggeris. Menurut kajian, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara terbaik dari segi gaji untuk guru bahasa Inggeris. Menurut kajian tersebut, kerja sebagai guru bahasa Inggeris di Malaysia dapat memperolehi dengan gaji sehingga $2,300 ataupun $10,900. Memang besar gila. Menjadikannya sebagai pilihan menarik untuk pendidik yang mencari peluang jawatan kosong di luar negara. Malaysia berada di antara 10 negara teratas untuk mengajar bahasa Inggeris di luar negara. Okey, dekat sini kita boleh simpulkan betapa besarnya, luasnya peluang untuk guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris. Saya anggap perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat luar biasa, terutamanya kepada student-student lah yang sedang mempelajari bidang bahasa Inggeris. Peluang anda sangat besar di negara kita. Jadi seharusnya ya Indonesia seperti Malaysia teman-teman. Contoh, hargai guru. Bayangkan loh, RM10,000 Malaysia per bulan setara dengan 40 juta teman-teman. Karena RM1.900 Malaysia setara dengan 40 juta gaji guru di Malaysia per bulan. Ini gaji guru bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia teman-teman ya, hancur lebur. Rusaknya pendidikan di Indonesia seperti ini. Ya, orang Indonesia mungkin tidak butuh orang pintar teman-teman ya. Sedangkan Malaysia butuh. Untuk apa? Untuk demi kemajuan negaranya tentunya. Ini patut dicontoh Malaysia itu. Malaysia adalah negara tetangga. Kenapa tidak berkaca dengan negara tetangga saja teman-teman ya? Bagaimana negara tetangga Malaysia itu memperlakukan guru dengan cara memberikan gaji besar. Itu best lah teman-teman ya. Insya Allah. pendapat korang apa pula? Nak jadi cikgu bahasa Inggeris? Cuba komen dekat bawah. Akhir ini sering muncul berita perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru di Indonesia. Apakah kalau menurut Saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu atau terlalu jauh atau cuman kurang dikit lagi? Ini Indonesia. Gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Buktinya data terbaru yang saya dapat adalah orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Jelajahi cara teman-teman ya, jujur gaji guru di Indonesia tuh yang sebagai profesi honorer teman. Honorer ini
Semua pegawai negeri, semua sertifikasi yang sudah diangkat oleh pemerintah itu berasal daripada guru honorer. Syaratnya harus aktif, setiap hari harus ngajar, minimal 5 tahun sampai 10 tahun ngajar baru diangkat pegawai negeri. Itu teman, bayangkan selama 5 tahun sampai 10 tahun guru honorer bertahan digaji sebesar 300 ringgit Malaysia. 300 ribu rupiah itu setara dengan 30 ringgit Malaysia, teman ya. Atau setara dengan 100 ringgit Malaysia per bulan. Ingat, per bulan, bukan per hari tapi per bulan, teman-teman ya. Sebab kenapa saya mengatakan demikian? Banyak yang tanya kepada saya, apa sih bedanya guru honorer dengan PNS? PNS itu sebelum diangkat menjadi PNS, itu syaratnya harus menjadi guru honorer, teman-teman ya. Siapa guru honorer? Harus mengajar setiap hari full selama 3 tahun sampai 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun baru bisa diangkat. Itu pun kalau diterima. Kalau nggak diterima baru nunggak lagi 1 tahun, teman-teman. Lama. Mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang. Antara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Rata gaji yang kami terima per bulannya di Amerika itu sekitar $4.700 atau sekitar 70 juta kalau dirupiahkan. Wah, besar ya gaji di sana. Kalau rata-rata gaji penduduk kami di Jepang itu sekitar $2.200 per bulannya. Atau kalau dirupiahkan sekitar 35 juta atau 35 juta, ya tergantung apa pekerjaannya. Berarti gaji kami di Malaysia nih itu sekitar $550 atau jika dirupiahkan itu sekitar 8 juta something lah. Wah, gajinya kecil sekali ya. Memangnya itu cukup untuk 1 bulan? Dah cukup tuh sebulan untuk tinggal di Malaysia nih. Lebih dari cukup. Orang cakap gaji saya kecil. Jom tanya gaji abang saya. Biarlah saya yang tanya. Bang, gaji abang berapa bang? Bang! Ada tahu ya? Oh, gaji ya? Gaji kami di Indonesia itu sekitar $200 kalau di Google. Itu sekitar 2 juta, 3 juta gitu per bulannya kita rata-ratanya. Tapi kenyataannya tuh kayak saya guru honorer. Itu gajinya gede sih. Sekitar $30 sebulannya, ya gitulah ya. Sekecil itu bisa hidup dengan gaji sekecil itu. Tapi gini, yang saya salutnya, walaupun gaji kalian sekecil itu, indeks kebahagiaan kalian sebagai penduduk Indonesia tetap tinggi loh. Oh jelas dong bahagia. Tapi sebenarnya kita tuh bukan bahagia sih, lebih tepatnya kayak udah gila gitu ngejalanin hidup di sini. Gaji sekecil itu, kebutuhan banyak, makin naik harganya. Ya gimana kayak gila kan? Aduh Allah. Oke, berikutnya inilah gaji guru di Indonesia. Oke, teman-teman ya. Yang faktanya. Apa? Pegawai negeri. Mana mantap. Kayak kami lah, guru honor. Gaji 300.000 per bulan. Dibayar 6 bulan sekali. Itu pun dipotong. Tiap Jumat kasih makanan. Mana ada guru honor cem kami, ya kan? Tiba-tiba dia lolos. Ricuh, Indonesia ricuh, guru-guru ricuh disebabkan karena mereka itu berebut-rebut P3K, teman-teman. P3K itu setara dengan pegawai negeri, yang dimana gajinya itu per bulan setara dengan PNS, teman-teman ya. Mereka dari honorer semuanya itu banyak yang lulus daripada P3K tanpa seleksi dan lain sebagainya. Ini yang membuat ricuh, teman-teman. Karena tidak sama rata gaji Indonesia sehingga terjadi ricuh. Ada yang besar, ada yang kecil, padahal sama-sama ngajar loh. Allah. Kacau Indonesia ini pemerintahannya. Mungkinkah
Ada yang sampai puluhan tahun Jujur ke Pak diangkat Ketua, angkat. saya sendiri, alhamdulillah saya sudah ngajar 15 tahun di negeri SMA. 15 tahun loh. Cukup miris rasanya Ketua. Baru saya udah 15 tahun. Anak didik saya udah berasal dari udah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi anggota dewan juga udah banyak. Di waktu datang 2 tahun yang lalu ke sekolah, dia datang dan menjadi guru, langsung diangkat jadi P3K. Sementara langsung saya sendiri dengan 15 tahun mengajar di sekolah mengajar, tersebut, pengabdiannya sudah jauh. belum diangkat apapun. Saya tarik napas dulu ya Pak ya. Ini loh kacaunya pemerintahan Indonesia yang wajib dibenahi dan diperbaiki betul-betul. Banyak rakyat Malaysia tuh kelaparan loh, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintahan. Mereka hanya menikmati gaji-gaji yang diberikan oleh rakyat kepada mereka, tapi mereka tidak peduli kepada rakyat-rakyat yang menggaji mereka sebenarnya. Allah, salah satunya seperti guru. Ini salah satu teman-teman. Lain yang lain, bukan cuma guru loh, tenaga kerja yang lain. Apapun. Saya tarik napas dulu ya Pak ya. Sedih kami Pak. Kami sudah 3 tahun. 3 tahun. 4 tahun lah sampai sini kami nggak dibuka Pak formasi kami Pak di kabupaten kami. Nggak dibuka loh. Kapan Pak kami selesainya Pak? Tolong kalian sebagai bapak orang tua kami kapan Pak? Bahkan Pak dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu Pak, dari 50, 100, bahkan saya Pak buat ganti ban aja Pak. Aduh, Hutang. gimana? Ya gaji berapa ratus ribu Pak. Tolonglah. Dan ini kesempatan kan buat kami pembukaan P3K. Saya Amran, 38 tahun, tenaga honorer SMA 9 Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dibatalkan, yang telah mengikuti seleksi calon ASN P3K Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia ini yang mana telah dinyatakan lulus oleh BKN dan kembali dibatalkan oleh keluarnya keputusan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pembatalan kelulusan saya. Dengan adanya laporan sanggahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melaporkan saya di masa tahapan atau sanggahan sesuai regulasi dalam seleksi ASN P3K tahap 1. Perasaan kecewa karena saya telah mengabdi 17 tahun lebih sebagai tenaga honorer. Mohon bantuannya kepada semua pihak pemerintah BKN agar kiranya di mana pemerintah mengangkat PNS hanya bagi mereka yang muda usia minim pengalaman dan belum bersertifikasi, hanya bagi usia 18 sampai 35 tahun saja. Lalu bagaimana dengan posisi kami yang sudah di atas 35 tahun? Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan profesionalisme, dedikasi, pengalaman, dan senioritas. Computer assisted test, di mana seleksi rekrutmen tes hanya menghamburkan uang rakyat. Soal-soal tesnya tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, serta menghasilkan barisan guru-guru sakit hati. Karena apa? Pada ujungnya hanya menghasilkan gejolak, kesenjangan, dan ketidakaturan. Akibatnya apa? Penataan status guru tidak pernah kunjung selesai. Selalu setiap tahun ada gejolak, karena memang tidak ada penataan, akhirnya tidak terwujud. Seharusnya
Yang menjadi skala prioritas adalah profesionalisme, pengalaman pedagogik yang teruji dan senioritas. Tapi terasa aneh dengan Kepmen ini ternyata lebih mengedepankan kemampuan kognitif guru, minim pengalaman, belum bersertifikasi. Tentu kami yang sudah senior ini tidak bisa dong bersaing dengan guru-guru yang baru lulus kuliah. Mereka belum banyak bebannya. Kami berbeda dengan organisasi guru lainnya, bukan untuk menuntut kesejahteraan, karena kami sudah mendapatkan TPG dari pemerintah dan kami sangat mensyukurinya. Kami bukan menuntut kenaikan TPG, tidak, tapi menuntut agar nominalnya disesuaikan dengan masa kerja kami yang sebenarnya dihitung sesuai tahun berjalan. Jangan sampai kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun tapi yang diakui hanya 4 tahun. Ini kemana yang 16 tahun lebihnya? Kenapa dianggap goib? Karena ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Kenapa yang PNS dihitung dengan 1 kali gaji pokok, kami hanya naik 500.000? Untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Allah. Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, nggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Betul. Mengapa Kacau. pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya Allah. dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Jadi kami bukan guru honorer, kami ini guru bersertifikasi ya Bunda ya, gitu ya. Kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun gitu ya. Kami hanya ingin menagih janji Presiden Prabowo untuk memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Kerja kalian apa? Pegawai. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Sangat miris sekali, saya katakan hancur lebur hati para guru honorer, masa depannya hancur lebur karena tidak adilnya pemerintahan kepada rakyat, terutama khususnya guru. Mereka itu pahlawan tanpa jasa, mencerdaskan anak bangsa. Tapi apa yang terjadi? Pemerintahan lupa atas jasa mereka. Seharusnya dari banyaknya pegawai negeri yang lebih mulia adalah guru, namanya guru. Tapi apa? Haladaya Indonesia, hanya di Indonesia satu-satunya negara yang benar-benar tidak menghargai seorang guru. Bayangkan, dikaji 300.000 per bulan, itu pun ada yang 200.000 per bulan, bahkan nggak sampai 5 bulan baru digaji. Pemerintah Anda itu contohlah Malaysia. Saya katakan lagi, contoh Malaysia yang tidak suka membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Silahkan komen teman-teman ya. Fakta. Lantas harus dibandingkan dengan negara yang mana lagi Indonesia ini kalau bukan dengan negara Malaysia? Tuh. Allahu Akbar. Mau dibandingkan dengan Amerika? Mati kutu Indonesia. Oke teman-teman, saya tidak mau berkomentar terlalu banyak basa-basi. Silahkan teman-teman komen yang tidak suka terhadap video ini, komen saja. Atau kritik boleh-boleh saja. Yang dukung boleh-boleh saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.